everyone. My name is Fatria. I am from Central Cine Village, NIM B10121127. I am from Class B, Public Administration Study Program, Faculty of Social Science and Political Science, Tadulako University. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi konsumsi dan investasi di Indonesia. Dengan pembahasan utama di dalamnya adalah 1. Definisi, teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. 2. Arti investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak ketimpangan investasi di Indonesia. Dan ketiga, jenis konsumsi dan investasi terbesar di Indonesia. Definisi konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Oke. Definisi konsumsi secara umum berasal dari dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda yang disebut konsumsi, yang berarti adalah segala kegiatan yang dipergunakan untuk tujuan mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris yang berarti consumption, yang artinya pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, atau pengeluaran. Adapun pengertian konsumsi menurut ahli T. Gilarso pada tahun 2003, konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Dan pelaku konsumsi itu disebut konsumen. Dalam pembahasan definisi konsumsi, mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman mengenai definisi konsumsi. Nama saya Dimas Arif Ilham, asal saya dari Lubang guys. Oke, untuk Kak Dimas, menurut kakak konsumsi itu seperti apa? Konsumsi itu seperti suatu kegiatan. Dengan kegiatan itu maksudnya kita bisa menggunakan satu barang atau makanan untuk kita diri sendiri. Nama saya Muhammad Rifki Asitodang. Dari asal? Asal dari Lubang. Untuk kakak, definisi konsumsi itu seperti apa? Konsumsi itu seperti barang dan jasa yang tersedia. Siapapun bisa menjadi pelaku dari konsumsi itu tersebut, seperti rumah tangga dalam sebuah keluarga. Teori konsumsi. Secara umum, teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Adapun teori konsumsi menurut Keynes adalah bahwa rumah tangga akan meningkatkan konsumsinya jika pendapatannya juga meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor non-ekonomi. Dalam faktor ekonomi, pengaruhnya ada 5. Yang pertama, pendapatan rumah tangga. Kedua, kekayaan rumah tangga. Ketiga, barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Keempat, tingkat bunga. Dan kelima, perkiraan tentang masa depan. Sedangkan dalam faktor demografi atau kependudukan, terdapat 2 pengaruh, yaitu dapat dilihat dari jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Dan dalam faktor non-ekonomi ialah faktor sosial budaya. Kenapa? Contohnya saja perubahan pola kebiasaan makan,
perubahan etika karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Contoh lain, biasanya masyarakat berbelanja dari pasar tradisional dan makan masakan rumah. Semakin berkembangnya dunia, masyarakat lebih memilih berbelanja ke swalayan atau mall dan makan di restoran atau pusat-pusat jajanan yang menyediakan makanan cepat saji. Arti investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi memiliki pengertian yang mencakup investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung yaitu seorang investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu seorang investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung, tapi bersifat terpisah. Dalam pembahasan arti investasi, menurut kalian apa sih investasi itu? Di sini mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman mengenai investasi. Perkenalkan, nama saya Inder Prawansyah Dari Morowali. Baik Kak, Kak Indah, menurut Kakak definisi investasi itu seperti apa? Kalau menurut saya investasi itu seperti dia mendapatkan keuntungan. Contohnya kalau seperti saya ya, saya cuma tinggal di rumah tapi saya menginginkan mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Jadi dengan cara itu saya memulai bisnis dengan membuat kos-kosan ini. Jadi keuntungannya saya misalnya dalam 1 bulan itu saya menerima 6 juta. Jadi setiap satu petak kos saya itu saya perhitungkan 1 juta. Jadi penghasilan saya dalam 6 petak itu 6 juta. Begitu kira-kira. Jadi saya tidak hanya tinggal diam saja di rumah, tapi saya memiliki penghasilan dari kos-kosan tersebut. Jadi begitu kira-kira keuntungannya dari investasi. Kan nama saya Arif Firman Ardiansyah, asal dari Bunta. Oke, baik. Untuk Kakak, saya ingin bertanya, menurut Kakak definisi investasi itu seperti apa? Menurut saya, investasi itu adalah penanaman modal untuk masa depan yang lebih cerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. 2. Tingkat inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. 3. Tenaga kerja, yaitu SDM, sumber daya manusia, memiliki 2 pengertian. Yang pertama, SDM yang menyangkut usaha kerja atau jasa diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM yang menyangkut manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha. Keempat, nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang satu negara terhadap harga mata uang negara lain. Dampak ketimpangan investasi di Indonesia. Terdapat perbedaan pengaruh yang dihasilkan oleh investasi secara langsung dan tidak langsung, melalui tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang dimana berefek terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia wilayah barat, yaitu terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan secara langsung variabel investasi terhadap ketimpangan pendapatan dan berpengaruh positif secara tidak langsung variabel investasi melalui tingkat pengangguran, serta berpengaruh negatif secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.
Jenis konsumsi terbesar di Indonesia adalah beras. Dikarenakan peran beras sebagai makanan pokok di Indonesia sampai saat ini sulit disubstitusikan dengan jenis makanan pokok lainnya. Bahkan ketergantungan terhadap komoditi beras seperti virus tak terkendali. Jenis investasi terbesar di Indonesia adalah yang menjadi pilihan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk berinvestasi, antara lain deposito syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk dan surat berharga syariah negara. Pemenuhan konsumen terhadap menu-menu makanan dan minuman di Naila Pancake terhadap konsumsi. Nama saya Sulistiawati, asal tinggal di sini di Tondo. Menu kesukaan saya di sini, saya suka sama burger dengan pisang crispy-nya, Kak. Karena di bagian burgernya, di burger orinya, ya daging ayamnya berasa, terus rotinya empuk dan tidak mengecewakan juga rasanya, Kak. Karena makanan di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti tadi saya bilang, burgernya mulai dari kayak burger ayam crispy kan, ayamnya betul berasa crispy-nya, terus mulai dari tampilan burgernya menarik juga, Kak. Di bagian pisang crispy-nya juga begitu, pisangnya crispy, terus ya toppingnya pokoknya nggak mengecewakan rasanya, Kak. Nah, tempat ini kalau saya sendiri mengetahui, karena ini kan sudah terkenal, Kak, apalagi dia di Kota Palu. Terus di sosmed juga sudah banyak, Kak, tentang Naila Pancake. Dari orang-orang juga saya dengar ini Naila Pancake tempatnya bagus karena rasanya juga, terus harganya juga terjangkau, Kak. Kalau menurut saya pelayanannya juga sudah bagus, Kak, karena para karyawan-karyawannya juga ramah. Terus kita juga tahu apa semua ada menu-menu apa yang ada di sini, Kak. Kalau saya sudah lama, Kak, semenjak ini dibangun, saya sudah sekitar 1 bulan yang lalu, Kak. Pertama kali dari karyawan di sini, saya tanya menu terfavorit di sini apa. Terus kalau dari minumannya, dia ada es Milo. Makanannya seperti itu, burger, pisang crispy, dan yang terutama itu, Kak, es duriannya dengan pancake duriannya, Kak.